Di seluruh dunia, orang-orang memperlakukan sungai seperti tempat pembuangan sampah raksasa. Dan para ahli mengatakan bahwa melanjutkan praktik ini akan mengakibatkan kerusakan besar pada kehidupan laut. Namun, bagaimana jika kita membuang sampah di perairan yang dangkal? Bagaimana jika kita membuang sampah di tempat yang terdalam di lautan? Apakah tekanan yang sangat besar di sana akan bertindak sebagai pemadat sampah alami? Bagaimana semua sampah itu akan memengaruhi seluruh lautan? Dan inilah bagaimana jika membuang sampah di Palung Mariana. Palung Mariana adalah jurang terbesar di bumi, jauh di dasar Samudra Pasifik. Titik terdalamnya adalah 11 km di bawah permukaan laut. Palung itu begitu besar sehingga secara teoritis kita dapat terus memasukkan sampah kita ke sana selama ribuan tahun. Namun, hanya ada 3 orang yang pernah berhasil mencapai dasar Palung Mariana. Jadi, seberapa besar kemungkinan kita bisa memasukkan semua sampah dunia ke sana? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita cari tahu berapa banyak sampah yang kita bicarakan. Kita menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah setiap tahun, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 3,5 miliar ton pada tahun 2050. Sebagai perbandingan, jumlah itu sekitar 1000 kali lipat volume piramida Agung Giza. Untuk membuang sampah, kita telah mencoba berbagai hal seperti membuangnya ke tempat pembuangan sampah dan membakarnya. Tetapi keduanya tidak berhasil dengan baik. Baik tempat pembuangan sampah maupun insinerator sampah melepaskan racun yang meresap ke dalam tanah, udara, dan air di bumi yang menjadi bahaya jangka panjang bagi lingkungan kita dan bagi keselamatan kita. So, inilah saatnya untuk berkreasi dan mencoba sesuatu yang baru. Dan itu membawa kita ke Palung Mariana. Palung itu sangat dalam sehingga dapat menampung sebanyak 970.000 miliar ton sampah. Itu ruang yang cukup untuk memungkinkan kita terus menimbun sampah dunia selama ribuan tahun. Tekanan di palung itu juga sangat tinggi. Tekanan ini setara dengan tekanan yang diberikan oleh menara yang terdiri dari 2000 gajah pada permukaan yang lebih kecil dari 1 meter persegi. Kita dapat memanfaatkan tekanan tersebut karena tekanan itu akan memempatkan sampah apapun yang kita buang ke sana. Ini seperti ketika penghancur mobil memempatkan mobil. Ini akan memungkinkan kita untuk memasukkan lebih banyak sampah ke dalam palung. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah mencari cara untuk membuang sampah itu ke sana. Salah satu pilihan adalah mengangkut sampah ke sana menggunakan kapal selam. Tapi biayanya sangat mahal. Sebagai perbandingan, kapal selam yang digunakan untuk membawa pembuat film James Cameron ke dasar Palung Mariana menghabiskan biaya $10 juta. Dan itu hanya satu orang yang dapat masuk ke dalam kapal selam itu. Solusi yang lebih baik adalah menggunakan sistem pipa, mirip dengan pipa limbah yang digunakan beberapa perancah konstruksi. Pipa sampah harus mampu menahan tekanan tinggi dari dasar laut dan jalurnya harus direncanakan dengan seksama untuk memperhitungkan kedalaman yang berbeda di sepanjang palung. Tetapi bahkan jika kita dapat membuang semua sampah ke sana, apakah itu akan menjadi solusi yang baik untuk masalah sampah kita? Tidak masalah di bagian laut mana kita membuang sampah. Sampah akan tetap menyebabkan polusi. Sampah mengandung logam, bahan kimia, dan mikroplastik berbahaya yang dapat bocor ke sekitarnya. Bahan kimia dan mikroplastik ini kemudian dapat ditularkan kepada manusia melalui ikan yang dimakan, air yang diminum, dan bahkan udara yang dihirup. Jadi, daripada mencari tempat baru untuk membuang sampah, mungkin sebaiknya kita fokus untuk mengurangi produksi sampah. Gerakan bebas sampah sudah mulai berkembang pesat. So, bisakah kamu bayangkan seberapa cepat planet kita akan pulih jika kita tidak menghasilkan sampah sama sekali? Untuk cerita lainnya, stay tune 2 Sisi.